Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengaran anak-anakku? Iya, kedengaran, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah Baik. semua hadir. Oke, kalau hadir semua. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pembunuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita berdoa dulu. Ibu akan tunjuk salah satu dari Ananda Baik Nazihah untuk memimpin doa. Kepada Ananda Baik Nazihah, saya persilakan. Baiklah, untuk mengawali belajar kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, amin. Amin. Oke, kita akan lanjut kepada materi. Nah, sebelum masuk materi, di sini Ibu akan menyampaikan KD-nya. Nah, KD-nya di sini yaitu menganalisis ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan model pembelajaran based learning. Nah, di sini Ibu mengharapkan anak-anakku mampu menganalisis pengertian dari pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, materi kita di sini yaitu sudah ada PowerPoint yang sudah Ibu siapkan, yaitu tentang pembunuhan. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari pembunuhan. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat, nah di sini pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, maksudnya di sini, nah, ketika seseorang melakukan pembunuhan itu, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan, yang namanya menghilangkan nyawa seseorang itu akan disebut dengan pembunuhan. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua di sini ada dasar hukum dari pembunuhan. Nah, di sini ada di Quran surat Al-Isra ayat 33. Ingat ya anak-anak, Quran surat Al-Isra ayat 33, bukan 32. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, di sini yang berbunyi wala taqtulu haramallahu illa bil haq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar. Jadi maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 33 ini, kita tidak boleh membunuh seseorang kecuali dengan alasan-alasan yang memang benar alasan tersebut. Contohnya seperti ketika kita membunuh seseorang untuk membela agama. Seperti itu. Nah, di sini juga selain dari Quran surat Al-Isra ayat 33 ada juga hadis Rasulullah. Nah, di sini artinya jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Jadi maksudnya begini anak-anakku sekalian. Nah, ketika seseorang yang ingin membunuh orang lain, maka dia berniat untuk membunuh orang tersebut. Nah, kenapa si orang yang dibunuh tadi juga masuk neraka? Karena dia juga punya niat untuk membunuh orang yang mau membunuh dia. Sehingga antara pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka.
Tuh. Bagaimana anak-anakku, bisa dipahami dasar hukum ini? Iya, Bu. Oke, kalau dipahami kita akan lanjut. Nah, yang ketiga di sini ada macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tersalah. Nah, di sini pembunuhan sengaja itu artinya pembunuhan yang dilakukan secara terencana. Jadi sudah ada rencananya. Contoh, Ibu kasih contoh di sini Ananda Faturrahman ingin balas dendam kepada Ananda Baik Nazihah. Nah, di situ Ananda Faturrahman mempunyai rencana menaruh racun kepada makanan dari Ananda Baik Nazihah sehingga Ananda Baik Nazihah meninggal dunia. Itu yang disebut dengan pembunuhan sengaja. Nah, yang kedua di sini ada pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak ada niat sampai orang tersebut meninggal dunia. Nah, di sini Ibu kasih contoh, Ibu melempar spidol kepada Ananda Faturrahman. Nah, di sini Ibu sengaja melempar tetapi tidak ada niat sampai Ananda Faturrahman itu meninggal dunia karena menggunakan spidol, alat yang tidak mematikan. Tetapi Ananda Faturrahman meninggal dunia. Itu yang disebut dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Nah, dan yang ketiga di sini pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Itu pembunuhan yang dilakukan memang benar-benar tidak disengaja. Contohnya ada pemburu yang ingin membidik binatang buruannya, tiba-tiba pelurunya nyasar ke orang dan orang itu meninggal dunia. Bagaimana anak-anakku, bisa dipahami mengenai ketiga macam pembunuhan? Oke, baik, kalau paham, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya di sini hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, di sini juga ada 3 hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Nah, hukumannya itu adalah dikisos. Seharusnya hukumannya dikisos. Tetapi ketika dimaafkan oleh keluarga dari korban, maka akan dikenakan hukuman diat, mughalazah atau denda berat. Kita bayar berupa harta, tapi hartanya harta yang berat, seperti contohnya membayar 100 ekor unta. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, itu hukumannya memang membayar diat mughalazah atau 100 ekor unta. Nah, yang ketiga, hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah atau tidak disengaja, itu hukumannya membayar diat mukafafah. Nah, itu sama saja. Diat mukafafah itu harta, tetapi yang ringan, ya, yang ringan. Tapi sama-sama antara diat mughalazah dan diat mukafafah itu sama-sama 100 ekor unta, ya, sama-sama 100 ekor unta. Yang membedakan hanya pada kalau untuk diat mughalazah itu lebih kepada 30 ekor unta hika, 30 ekor unta 40 ekor unta jaza'ah. Itu hanya membedakan di situ saja, tetapi kalau untuk angkanya sama-sama 100 ekor unta. Baik, anak-anakku sekalian, yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa dimengerti atau bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa di sini Ibu ada tugas untuk anak-anakku. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk tugas diskusinya, ya, untuk tugas diskusi. Nah, bisa dilihat anak-anakku? Oke. Nah, ini untuk LKPD pertamanya, yaitu LKPD tentang diskusi. Nah, di sini ada tugas diskusinya. Ibu bagi dulu kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama Ananda Faturrahman dan Ananda Siti Rohyanah, dan kelompok 2 Ananda Baik Nazihah. Nah, di sini tugas kelompoknya yaitu anak-anakku sekalian, dikaitkan antara hukuman yang terjadi di Indonesia dengan hukum Islam yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dari ketiga macam-macam pembunuhan, hukuman dari ketiga macam-macam pembunuhan itu dikaitkan dengan hukum-hukum pidana yang ada di Indonesia ini.
Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Sudah anak-anakku? Sudah? Ananda Siti Rohyana suaranya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Ibu persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Guru. Untuk materi tentang kisos tadi ya, kisos atau balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan, tidak bisa dijalankan di negara kita karena memang kita di Indonesia tidak memakai hukum Islam, melainkan kita memakai undang-undang. Ya. Jadi kita tidak bisa karena ada yang membunuh kemudian kita melakukan kisos, itu tidak bisa karena kita memakai undang-undang, Bu. Oke, Terima kasih. Seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Ananda Rohyana, jawabannya luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ananda Rohyana. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan Ananda Baik Nazihah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitan antara hukum Bagaimana cara kirimnya ke teman ini, Pak? Kirim. Ananda Baik Nazihah? Oke, baik. Kita lanjutkan, anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak atas diskusinya. Sudah luar biasa. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Oke, yang pertama, pengertian dari pembunuhan. Nah, pembunuhan di sini artinya menghilangkan nyawa seseorang, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, yang kedua, itu ada dasar hukum dari pembunuhan, yaitu ada di Quran Surah Al-Isra ayat 33. Habis yang ketiga, macam-macam pembunuhan. Yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan menyerupai sengaja, dan yang ketiga pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Nah, yang keempat itu ada hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama pembunuhan sengaja itu hukumannya dikisos, tetapi kalau dimaafkan oleh keluarga korban maka membayar diat mughalazah. Nah, yang kedua pembunuhan menyerupai sengaja itu hukumannya membayar diat mughalazah, dan yang ketiga pembunuhan tersalah itu hukumannya membayar diat mukhafafah. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Di sini ada tugas yang kedua. Nah, silakan dikerjakan. Di sini ada 3 soal. Silakan dikerjakan, setelah itu nanti dikumpulkan. Oke, Ibu kasih waktu juga 10 menit untuk dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Siap anak-anakku? Ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anakku? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan untuk Ibu periksa. Oke, sudah dikumpulkan semua. Insya Allah nanti akan Ibu periksa dan Ibu akan bagikan hasil dari kerjanya ini. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nah di sini
Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita belajar nanti di minggu depan. Nah, untuk materi minggu depan itu kita akan belajar tentang kisos, diat, dan kafarat. Ya, itu saja materinya. Nah, silakan dipelajari dari rumah. Nanti ketika sudah kita masuk ke dalam ruang belajar, anak-anakku sudah bisa memahami apa itu kisos, diat, ataupun kafarat. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurangan dan lebihnya Ibu minta maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Nah, di sini Ibu akan menunjuk Ananda Rohiana untuk baca doa kafaratul majelis. Oke. Ananda Siti Rohiana, Ibu persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.